Scott. Kelompok 3 sudah siap? Presentasi, ada tambahan kemarin ya. Kelompok 3 itu siapa kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 2 sudah ya. Oh, sorry, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ya, Pak. Kelompok 2, tapi materinya sesi ketiga ya, materi sesi ketiga. Yaitu hukum, perjanjian, dan perikatan ya. Ada Una ya, Ana, Firas, Zarin, Indri, Lareina, Zaki. Kemudian ada tambahan kemarin satu lagi, yaitu Al-Hadino ya, 2 ya. Al-Hadino dan dia. Jadi banyak nih anggotanya nih ya. Oke. Silahkan ditampilkan, ini materi yang sangat penting sekali, sangat terkait nanti dengan bidang akuntansi perpajakan, yaitu hukum perikatan ya, hukum perjanjian dan perikatan, di mana kalian harus bisa ya menjelaskan ya jenis-jenis perikatan, ya konsekuensi dari perikatan yang tidak sah, apa saja syarat-syaratnya, ya kan? Bagaimana kalau suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya tadi, ya rekan-rekan. Nah, silakan nanti disampaikan oleh kelompok 2 ya pada sesi ketiga ini. Kemudian nanti seperti biasa rekan-rekan saya harapkan partisipasinya ya, karena ini akan memberikan nilai yang lebih yang berpartisipasi. Kemarin yang sudah berpartisipasi akan terekam, akan terrecord ya di rekaman videonya. Ya, nanti bisa dicek siapa yang sudah berpartisipasi. Mungkin nanti dicek lagi ya rekan-rekan. Mungkin saya berikan tugas kepada ketua kelas nih. Mana ketua kelasnya ada? Zahra ya. Zahra, mohon izin minta tolong ya yang berpartisipasi dicatat ya. Kalau kemarin nggak sempat nyatet, ditonton lagi di sesi 1 dan sesi 2 ya. Tapi kemarin nggak banyak ya, kalau nggak salah Gibran, terus siapa ya. Nanti bisa dicek lagi. Oke ya, Zahra ya. Mana Zahra ada? Aman, Pak, aman. Aman ya, oke ya. Oh iya, Pak, tadi Al-Hadino tuh jadinya di kelompok 3, Pak, bukan di kelompok 2. Oh, sorry ya. Al-Hadino itu kelompok 3, oke. Ya. Silakan. Waktu dan layar saya persilahkan kepada kelompok 2. Silakan dipimpin presentasi dan juga sesi diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ardiansyah dan juga rekan-rekan kelas Hukum Bisnis dan Etika Profesi. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai materi hukum perikatan dan juga perjanjian. Next. Oke, kelompok 2 yang beranggotakan Firas, Muhammad Zaki, Lareina, Adisti, Indri, Lupna, dan juga Zarin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lareina. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama kita bakal membahas seputar gambaran umum tentang perikatan dan perjanjian itu sendiri ya teman-teman. Sebelum kita masuk dan mendalami tentang hukum perikatan dan perjanjian itu sendiri. Jadi untuk perikatan itu terjemahan dan istilah aslinya berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan verbintenis. Itu artinya ikatan atau hubungan. Kalau misalkan dalam bahasa Latin dia dikenal dengan obligation. Dan dalam bahasa Inggris serta Perancis itu disebut dengan obligation. Jadi nanti perikatan itu akan kita lihat menjadi dua sisi. Yang pertama itu hak, di mana nanti ada satu pihak yang mempunyai hak akan sesuatu prestasi, dan satu pihak lagi itu yang berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya itu sendiri. Nah, secara umum seputar perikatan ini sendiri sebetulnya sudah dituangkan dalam buku ketiga KUH Perdata. Tapi untuk definisi perikatan itu sendiri tidak dijelaskan lebih rinci dan tidak ditegaskan. Jadi karena itu pula, para ahli itu memberikan rumusannya masing-masing. Salah satunya Profesor Maryam Darus Badrul Zaman seperti yang tampil di slide sekarang.
itu beliau memaknai perikatan itu sendiri sebagai hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan, di mana satu pihak itu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lainnya itu wajib untuk memenuhinya. Nah, hubungan hukum ini sendiri itu bisa timbul karena beberapa hal. Yang pertama, karena perbuatan, misalnya jual beli barang, kemudian peristiwa, misalnya lahirnya atau meninggalnya seseorang, dan yang terakhir itu adalah keadaan, di mana misalnya ada letak rumah yang berdampingan atau bersusun. Nah, hal-hal tersebut itu kan sesuatu yang selalu muncul di kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya itu adalah hal yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perikatan ini sendiri nanti diakui dan diberi akibat hukum sehingga disebut juga dengan legal relation begitu. Nah, dari hal-hal tersebut itu juga bisa kita ketahui bahwa perikatan itu sebenarnya terdapat di berbagai bidang hukum. Yang pertama ada masuk ke hukum harta kekayaan atau law of property, kemudian hukum keluarga yaitu family law, kemudian hukum waris law of succession, dan juga hukum pribadi atau personal law begitu. Boleh di next? Nah, sementara untuk perjanjian atau biasanya disebut dengan obra and comes itu diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih itu mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun definisi ini itu tidak lengkap ya teman-teman karena dia mempunyai kelemahan yang perlu dikoreksi. Di antaranya dia masih bersifat sepihak, terlalu luas, dan tidak mencantumkan tujuannya. Maka banyak ahli yang merumuskannya ulang, salah satunya menyebut perjanjian sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam bidang harta kekayaan. Jadi, untuk hubungan dari perikatan dan perjanjian itu sendiri singkatnya adalah perjanjian itu melahirkan perikatan. Artinya, ketika dua pihak itu membuat perjanjian, maka lahirlah hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang disebut dengan perikatan. Jadi perjanjian itu sebab, sedangkan untuk perikatan itu akibat. Boleh di next? Nah, meskipun perikatan dan perjanjian itu sama-sama membicarakan hubungan hukum antar pihak, ada perbedaan yang penting di antara keduanya. Kita bisa melihat dari 3 sisi. Yang pertama itu dari segi bentuk. Perikatan itu kan bisa lahir secara tertulis maupun lisan, bahkan kadang tanpa dokumen sama sekali, karena sifatnya itu lebih pada hubungan hukumnya. Sedangkan kalau misalkan perjanjian itu umumnya berbentuk tertulis, misalnya kontrak jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian kerja. Jadi kalau perikatan itu dia sifatnya bentuknya lebih luas, sedangkan perjanjian itu lebih konkret dalam bentuk dokumen. Kedua, kita bisa lihat dari segi sifatnya. Kalau misalkan perikatan, itu dia bersifat abstrak, maksudnya dia hanya menunjuk pada adanya hubungan hak dan kewajiban, tapi belum tentu kelihatan wujudnya di lapangan. Misalnya ada pihak A yang berutang kepada pihak B, itu masih abstrak. Baru ketika dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis, disitulah sifatnya menjadi konkret. Nah, perjanjian sendiri itu selalu bersifat konkret karena dia jelas, ada kesepakatannya, ada objeknya, dan juga tujuan yang ingin dicapai, begitu. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari pihak yang terlibat, di mana kalau misalkan dalam perikatan itu biasanya disebut ada pihak yang menuntut hak dan pihak yang wajib memenuhi kewajiban, sementara dalam perjanjian itu dua pihak itu sama-sama saling mengikatkan diri. Artinya keduanya bisa saja punya hak sekaligus kewajiban. Misalnya dalam perjanjian jual beli, pembeli itu kan berhak menerima barang, tapi juga mereka wajib untuk membayarnya. Selanjutnya, penjual itu berhak menerima uang, tapi juga wajib menyerahkan barangnya begitu. Jadi, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kita bisa simpulkan juga bahwa perikatan itu konsepnya lebih luas. Sedangkan perjanjian itu adalah bentuk konkret yang bisa melahirkan perikatan, begitu. Sekian untuk gambaran umum dari perikatan dan perjanjiannya. Selanjutnya kita akan mendalami terkait dengan hukum perikatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, boleh di next. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke definisi mengenai hukum perikatan itu sendiri. Sebelumnya, Oke.
kita akan masuk ke definisi hukum perikatan itu sendiri. Nah, jika diterjemahkan secara hukum, hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Namun, menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Beberapa orang juga memiliki opini tersendiri terkait tentang hukum perikatan ini. Selanjutnya, next. Boleh di next. Baik, masuk ke dalam macam-macam hukum perikatan. Yang pertama ada perikatan bersyarat, yakni bergantung pada peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Terdiri dari dua, yaitu yang pertama syarat tangguh dan juga ada syarat batal. Selanjutnya, perikatan dengan ketetapan waktu, yakni menangguhkan pelaksanaan atau sebelumnya slide sebelumnya. Oke, maaf ada sedikit kendala teman-teman. Oke. Slide-nya nggak muncul ya di Indri ya? Iya Pak, agak nge-freeze tadi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke macam-macam hukum perikatan. Yang pertama tadi ada perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu, yakni menangguhkan pelaksanaan atau menentukan lama berlakunya perjanjian, bukan pada kelahiran perikatannya. Kemudian yang ketiga, perikatan manasuka atau alternatif, yakni debitur dibebaskan jika menyerahkan salah satu dari barang yang disebutkan dalam perjanjian. Selanjutnya ada perikatan tanggung-menanggung, yaitu salah satu pihak, debitur ataupun kreditur, terdiri dari lebih dari satu orang, di mana masing-masing dapat dituntut atau menuntut seluruh hutangnya. Selanjutnya, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, yaitu ukurannya adalah prestasi, dengan catatan pembagiannya tidak mengurangi hakikat dari prestasi itu sendiri. Selanjutnya ada perikatan dengan ancaman hukuman, yaitu debitur diwajibkan melakukan sesuatu sebagai jaminan pelaksanaan perikatan jika perikatan tersebut tidak bisa dipenuhi. Yang terakhir ada perikatan murni, yaitu masing-masing pihak hanya satu orang, yang dituntut hanya satu hal dan penuntutan dapat dilakukan dengan seketika. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Oke, terima kasih kepada Indri. Berikutnya adalah kita masuk ke materi sumber hukum perikatan. Menurut KUH Perdata, sumber hukum perikatan berasal dari 3 sumber sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri dalam perikatan yang mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi. Ketentuan pasal 13 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau satu lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian melahirkan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan rangkaian kata yang memuat janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang kedua adalah perikatan yang timbul dari undang-undang. Hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang. Pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang. Dalam ketentuan pasal 1352 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Yang ketiga adalah perikatan terjadi bukan karena perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum. Dalam ketentuan pasal 1353 KUH Perdata menyebutkan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1353 KUH Perdata tersebut jelas disebutkan bahwa perikatan yang lahir atau bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia digolongkan menjadi dua hal, yaitu perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Nah, definisi dari perbuatan hukum adalah perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan tersebut bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja. Contohnya, pemberi wasiat dan pengakuan anak. Dan yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Contohnya, perjanjian. Nah, ada dua jenis perbuatan menurut hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai atau telah diatur oleh hukum. Nah, perbuatan melawan hukum adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan menggantikan kerugian tersebut. Boleh di next? Berikutnya kita masuk ke subjek dan objek hukum perikatan. Ada dua, teman-teman. Yang pertama, prestasi. Hak dan kewajiban dapat timbul akibat terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian ataupun perikatan. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada bebas kontraktual. Ada keharusan ataupun kewajiban untuk memenuhinya. Nah, bentuk-bentuk prestasi menurut pasal 1234 KUH Perdata, yang pertama, memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kredit. Yang kedua, melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan ataupun perjanjian. Nah, yang ketiga, tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Adapun syarat-syarat dari prestasi tersebut adalah, yang pertama, tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Yang kedua, objeknya diperkenankan oleh hukum. Dan yang ketiga, dimungkinkan untuk dilaksanakan. Yang kedua, subjek dan objek dari hukum perikatan adalah benda. Apa sih definisi benda? Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati, memberi manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya. Benda juga dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda yang dapat diangkat dan dipindahkan. Contohnya adalah motor dan juga mobil. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan dapat diangkat. Contohnya rumah dan gedung. Nah, adapun syarat dari benda adalah yang pertama, benda dalam perdagangan. Yang kedua, benda tertentu atau tidak dapat ditentukan. Yang ketiga, benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud. Dan yang terakhir, benda tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun bisa disebut benda halal. Next. Sekarang kita masuk ke asas-asas hukum perikatan.
subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak ataupun kreditur dan mereka yang dibebani kewajiban ataupun debitur atas suatu prestasi. Subjek hukumnya perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan yang dimana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasinya. Nah, asas yang pertama adalah kita bahas asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari pasal 1320 ayat 1 KUHP. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Dari asas ini dilukiskan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak asas hukum perikatan. Yang kedua ada asas pacta sunt servanda. Dengan akibat suatu perjanjian dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP dinyatakan bahwa pertama, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Yang kedua, para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak. Asas yang ketiga adalah asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 KUHP menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk, yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan juga persyaratan. Dan yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan. Nah, berikutnya adalah asas kepatutan. Kepatutan sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 1339 KUH Perdata, yakni persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuannya dituntut berdasarkan keadilan, kebebasan, dan juga undang-undang. Berikutnya ada asas kebiasaan. Asas ini diatur dalam pasal 1339 yang menyebutkan bahwa dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti. Dan yang terakhir ada asas keseimbangan. Keseimbangan ini yakni asas yang dimana para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun, apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam hal ini, asas keseimbangan dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke syarat sah perikatan. Izin saya untuk menerangkan kembali secara sederhana perbedaan dari perikatan dan juga perjanjian. Tentunya perikatan ini merupakan hubungan hukum antara dua pihak, di mana salah satu pihak itu berhak memiliki dan juga meminta sesuatu dari pihak lainnya. Sementara dari perjanjian itu merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan dari perikatan tersebut. Jadi seperti yang sudah teman saya tadi jelaskan sebelumnya, berupa asas-asas, syarat sah perikatan itu tercantum pada pasal 1320 di KUH Perdata. Syarat sah perikatan sendiri memiliki dua sifat, yaitu subjektif dan juga objektif. Jika suatu syarat sah perikatan ini bisa dibatalkan jika ia memiliki catat subjektif. Syarat sah perikatan yang dapat dibatalkan yaitu yang pertama ada sepakat dan juga kecakapan. Sepakat artinya ada persetujuan di antara dua pihak ataupun lebih, tidak hanya satu pihak saja yang terikat. Jadi contohnya misalnya si A sepakat dengan B akan memberikan mobil Honda atau motor Honda jika si B melakukan suatu prestasi. Nah, sepakatnya ini tidak boleh ada paksaan dan juga penipuan dan juga kehilafan. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, misalnya si B sepakat dan si A sepakat, tapi si A ternyata cuma nipu, jadi itu bisa dibatalkan. Kemudian yang kecakapan. Kecakapan sendiri artinya para pihak ini harus
di apa dibuat oleh orang yang memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Jadi nggak boleh orang biasa yang tidak memiliki sertifikat atau orang yang tidak mengerti undang-undang dan juga belum dewasa istilahnya. Selanjutnya syarat sah yang objektif atau tidak bisa batal demi hukum, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Contohnya sama, misalnya si A sepakat memberikan motor Honda kepada B, tapi harus jelas. Berarti kan suatu hal tertentu yang jelas itu merupakan motor Honda. Udah jelas di awal kalau misalnya dia melakukan hal ini bakal diberikan motor Honda. Maka itu sudah objektif, yaitu hal tertentunya merupakan motor Honda. Dan suatu sebab yang halal. Maka motor Honda yang diberikan dari A ke B itu harus diperoleh secara halal, tidak curian dan juga tidak hasil menipu. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Syarat sah perikatan sendiri itu tentunya bisa batal dan juga bisa hilang syarat sahnya. Ini di saya, oke. Jadi itu tercantum pada pasal 1381 di KUH Perdata. Ada beberapa hal, di sini saya cantumkan 10, kenapa, dan juga hal apa yang bisa membuat perikatan itu hilang. Yang pertama tentunya karena pembayaran, karena udah lunas dan sudah dilunaskan misalnya pembayarannya, maka hal itu dapat menghilangkan perikatannya. Kemudian karena pembebasan utang, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi dari kedua pihak dan sudah sepakat, kemudian ada percampuran utang, karena ada penawaran pembayaran, kemudian ada musnahnya barang yang terutang, misalnya seperti yang tadi saya bilang, motor Hondanya tiba-tiba hilang, itu bisa melakukan pembaruan utang. Terus misalnya karena lewat tenggat waktu, dan yang terakhir kemudian misalnya karena ada syarat pembatalan. Nah, kenapa sih utang piutang ini kayak banyak disebutkan dalam perikatan ini? Hal ini terjadi karena utang piutang sendiri itu bentuk yang paling umum dalam suatu perikatan gitu. Atau misalnya kayak peminjaman uang atau barang dan wajib untuk pengembaliannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya ada definisi dari perjanjian. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal, maka perjanjian sendiri dapat dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Boleh di next. Selanjutnya ada macam-macam perjanjian. Jadi dalam lapangan hukum perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam KUH Perdata ada beberapa macam perjanjian. Yang pertama itu berdasarkan hak dan kewajiban, itu terdapat perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang kedua berdasarkan nama dan pengaturan. Penggolongan ini itu didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1319 KUH Perdata. Hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian bernama atau nominat dan perjanjian tidak bernama atau innominat. Yang ketiga, itu berdasarkan cara terbentuknya atau lahirnya perjanjian. Jadi penggolongan perjanjian ini didasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan perjanjian. Terdapat perjanjian konsensual, perjanjian real, dan perjanjian formal. Yang keempat, itu berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Terdapat perjanjian cuma-cuma dan perjanjian asas beban. Selanjutnya, ini udah maaf, slide-nya agak nge-freeze di aku.
Selanjutnya ada eh, perjanjian berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya, yaitu terdapat perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Selanjutnya ada perjanjian berdasarkan tujuan perjanjian. Penggolongan ini itu didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Terdapat perjanjian kebendaan, perjanjian obligatoir, dan perjanjian liberatoir. Boleh di next. Baik, ini ada penjelasan-penjelasannya. Untuk perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Misalnya perjanjian pinjam pakai. Lalu ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontraprestasi. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Lanjut ada perjanjian bernama atau nominat. Perjanjian bernama atau bisa disebut juga kontrak nominat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi, semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Contoh perjanjian bernama di antaranya perjanjian jual beli, sewa menyewa, penitipan barang, pinjam pakai, asuransi, perjanjian pengangkutan. Selanjutnya ada perjanjian tidak bernama atau innominat. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama ini diatur di dalam buku ketiga KUH Perdata. Hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian innominat, yaitu pasal 1319 KUH Perdata, seperti yang tadi perjanjian bernama, yang berbunyi semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau tidak bernama, tunduk pada buku ketiga KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian innominat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Contoh perjanjian tak bernama diantaranya perjanjian sewa beli dan sewa guna usaha atau leasing. Selanjutnya, yaitu perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya jual beli atau sewa menyewa. Selanjutnya itu perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Selanjutnya ada perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Misalnya, jual beli tanah harus dengan akta PPAT, atau pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris. Selanjutnya, yaitu perjanjian formal. Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Jadi bentuknya harus, maaf, tadi udah maaf. Selanjutnya itu perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah atau perjanjian pinjam pakai. Selanjutnya, boleh next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, untuk bentuk terakhirnya itu ada 4. Yang pertama itu perjanjian asas beban, artinya adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya pihak A itu menjanjikan kepada pihak B suatu jumlah tertentu, jikalau pihak B juga menyerahkan sebuah benda tertentu pula kepada si A. Nah, kemudian yang kedua ada perjanjian kebendaan. Itu artinya hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. Misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Kemudian yang ketiga ada perjanjian obligatoir, itu adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak, contohnya perjanjian jual beli, pinjam pakai, di mana salah satu pihak wajib itu menyerahkan barang untuk dipakai oleh pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah perjanjian liberatoir, itu artinya perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya pembebasan utang yang tercantum pada pasal 1438 KUH Perdata. Boleh di next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian unsur ya. Unsur dari perjanjian itu ada 3 sebenarnya, yaitu ada unsur esensialia, naturalia, dan aksendialia. Nah, esensialia ini bisa dipecah jadi 4, yaitu kesepakatan, yaitu dalam satu perjanjian harus ada kesepakatan, artinya kedua belah pihak itu harus sudah setuju tanpa ada paksaan, penipuan maupun kekeliruan. Nah, yang kedua itu ada kecakapan. Kecakapan itu berarti para pihak harus cakap hukum. Dalam konteks bisnis, ini berarti direktur yang bertindak atas nama PT harus memiliki kewenangan yang sah. Jadi nggak boleh kayak di bawah dari kayak umurnya itu harus di atas 18 tahun, gitu-gitulah semuanya. Terus masuk lagi ke yang ketiga itu suatu hal tertentu. Objek perjanjian itu harus jelas. Jadi kita nggak boleh kayak kita misalnya bilangnya gue janji deh beli ngasih segini itu berapa, kita nggak boleh kayak harus ngasih tahu gitu loh, harus jelas, harus spesifik, nggak boleh dikit-dikit lah ngasih taunya, harus lengkap. Terus yang keempat atau yang terakhir dari esensialia yaitu sebab yang halal. Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Nah, terus lanjut ke unsur naturalia. Naturalia ini berarti bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur, misalnya penanggungan, atau di bahasa Belandanya itu berisbaring. Terus ada juga unsur aksendialia, unsur yang sengaja ditambahkan oleh para pihak dan tidak diatur oleh UU, seperti syarat-syarat khusus, waktu, ataupun cara pembayaran tertentu. Jadi ini kayak persetujuan tambahan aja deh. Boleh di next. Boleh di next. Nah, oke, sip. Sekarang masuk ke bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya itu hukum perjanjian menganut asas kebebasan bentuk, yaitu konsensualisme. Artinya pada dasarnya perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Namun dalam praktik bisnis, untuk tertulis sangat dianjurkan, bahkan untuk jenis perjanjian tertentu diwajibkan oleh UU. Nah, bedanya itu gini aja sebenarnya. Perjanjian lisan itu sah secara hukum, tapi sangat sulit dibuktikan karena tidak ada buktinya, nggak ada kertasnya, nggak ada persetujuannya. Sedangkan kalau perjanjian tertulis, itu ada 2 tipe. Ada yang itu di bawah tangan, ditandatangani langsung oleh para pihak tanpa notaris. Jadi ini tuh yang nggak pakai notaris. Sedangkan yang satu lagi itu adalah otentik atau yang menggunakan akta notaris. Yang ini dibuat oleh dan dihadapkan oleh dari notarisnya tersebut. Jadi ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, wajib untuk perjanjian tertentu seperti perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan pendirian dari PT. Boleh dilanjut? Oke, sekarang ada isinya. Isinya itu ada preamble. Preamble ini tuh buat info-info awal kayak nama, sebentar. Jadi preamble ini isinya tuh ada nama, identitas, dan latar belakang para pihak.
Yang kedua ada recital atau recital, yang ini adalah latar belakang dibuatnya dari perjanjian tersebut. Yang ketiga ada definisi, penjelasan istilah-istilah teknis untuk menghindari multitafsir. Biar jelas gampangnya. Yang keempat itu ada hak dan kewajiban para pihak. Ini inti dari perjanjiannya. Yang kelima ada nilai kontrak dan cara pembayarannya. Ini persetujuan aja. Yang keenam itu ada jangka waktu atau masa berlaku dari perjanjian tersebut. Yang keenam itu ada force majeure atau keadaan kahar. Klausul yang mengatur pembebasan kewajiban jika terjadi bencana alam, perang, dan lain-lain yang di luar kendali oleh para pihak. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Ini menentukan cara penyelesaian sengketa, entah itu secara mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan umum dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada sanksi. Ini kalau ada kecurangan di antara para pihak. Selanjutnya ada pengakhirian perjanjian atau terminasi. Dan yang terakhir tanda tangan para pihak dan saksi jika ada. Boleh dilanjut? Oke. Sekarang ada teorinya. Teorinya itu yang saya ambil ada 5. Teori pertama adalah konsensualisme, seperti yang tadi saya bilang. Intinya, perjanjian sudah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan atau konsensus mengenai hal-hal pokok, tanpa bergantung pada bentuk tertentu, mau itu tulisan maupun lisan, atau penyerahan barang. Ini adalah asas utama dalam KUH per pasal 1338. Yang kedua itu ada teori itikat baik atau good faith. Yang dimana setiap pihak dalam melaksanakan perjanjian wajib untuk berpegang pada asas itikat baik sesuai dengan pasal 1338 ayat 3 KUH per. Ini berarti mereka harus jujur, tidak boleh mencari keuntungan dengan cara curang, dan memenuhi tidak hanya isi perjanjiannya, namun juga semangat di sini tuh kayak niat baiknya ya dari perjanjian tersebut. Yang ketiga itu ada teori keseimbangan atau balance of power, di mana ini biar semuanya itu harus seimbang, jadi nggak boleh ada yang lebih kuat antara entah itu si konsumennya lebih kuat daripada si perusahaannya atau sebaliknya. Jadi ini harus adil dua-duanya. Yang keempat itu ada pacta sunt servanda, janji itu mengikat. Ini menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dan tidak boleh mengingkarinya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu teori penyalahgunaan keadaan. Ini bahasa Belanda saya nggak bisa. Yang dimana itu intinya adalah sebuah teori yang berkembang untuk melindungi pihak yang lemah. Jika salah satu pihak memanfaatkan keadaan darurat, ketergantungan, kepolosan, atau kelemahan mental pihak lainnya untuk membuat perjanjian yang sangat tidak seimbang, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, Zarin suaranya masih belum terdengar. Tes. Ada nggak? Dah, aman. Oke. Selanjutnya ada perantara dan pembantu perdagangan. Kita mulai dari definisinya dulu. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang perdagangan, perantara dagang adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli barang untuk dijual kembali atau didistribusikan ke konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Adapun menurut ahli ekonomi lainnya, yaitu Philip Kotler, perantara dagang adalah individu atau organisasi yang membantu produsen untuk menjual, mendistribusikan, atau memasarkan produknya kepada konsumen.
Yang ketiga ada pendapat dari William J. Stanton. Perantara dagang merupakan pelaku pasar yang mempermudah arus barang dari produsen ke konsumen. Nah, dari tiga definisi tersebut ada persamaannya, yaitu perantara dagang fokus pada fungsi distribusi dan pemasaran, bukan produksi ataupun pengolahan barang. Adapun macam-macam perantara dagang, yang pertama ada bursa dagang. Bursa dagang adalah sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang, maklar, kasir, dan orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemuan itu diadakan atas kekuasaan Menteri Keuangan. Bursa dagang yang ada di Indonesia ada Bursa Efek Indonesia dan juga Bursa Berjangka Komoditi. Bentuk usaha bursa dagang ini adalah PT yang bertugas menyelenggarakan perdagangan efek dan komoditi. Yang kedua ada maklar. Maklar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum melakukan pekerjaannya, ia harus bersumpah di hadapan pengadilan negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Yang ketiga adalah kasir. Kasir adalah seseorang yang dengan menerima upah atau provisi tertentu dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran. Seorang yang dimaksud adalah bank, yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik nasabah. Yang keempat ada komisioner. Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas amanat orang lain. Ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukannya atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapatkan upah atau provisi dari si pemberi amanatnya. Yang kelima ada ekspenditur. Mohon maaf ada kesalahan tulis. Ekspenditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Selain yang telah disebutkan di atas, ada juga perantara dagang lainnya, yaitu agen dan juga distributor. Lalu selanjutnya ada pembantu perusahaan. Apa sih pembantu perusahaan itu? Menurut KUHD pasal 1, pembantu perusahaan adalah orang-orang yang oleh undang-undang atau karena suatu perjanjian dipekerjakan untuk membantu jalannya suatu perusahaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Adapun menurut pendapat ahli lainnya, yaitu Subekti, pembantu perusahaan adalah orang yang diberi kewenangan oleh pengusaha untuk membantu menjalankan perusahaan, baik sebagai pekerja tetap maupun sebagai pihak luar yang bekerja berdasarkan perjanjian tertentu. Dari dua definisi tersebut, kita dapat simpulkan adalah pembantu perusahaan adalah orang atau pihak yang membantu perusahaan menjalankan usahanya, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Adapun macam-macam pembantu perusahaan, yang pertama ada pembantu internal seperti pelayan, pegawai, juru buku, dan juru tulis. Juru buku di sini maksudnya itu kayak akuntan, dan juru tulis ini kayak yang bekerja untuk mengurus dokumen atau administrasi lainnya. Yang kedua ada pembantu eksternal, ada agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, dan notaris. Nah, apa sih perbedaan dari perantara dan pembantu itu? Yang pertama, dari statusnya. Untuk perantara dagang, dia tuh berdiri sendiri. Tetapi untuk pembantu perusahaan, dia tuh bukan pedagang, tetapi dia tuh bekerja sebagai pekerja perusahaan. Untuk kepentingan, perantara dagang ini berkepentingan untuk dirinya sendiri, yaitu untuk mencari laba atau komisi. Sedangkan untuk pembantu perusahaan, dia bertindak itu atas nama dan kepentingan perusahaan. Hubungan hukum perantara dagang ini hanya hubungan antar pedagang seperti jual beli, komisi, atau distribusi. Sedangkan untuk pembantu perusahaan, hubungannya itu kayak perjanjian kerja atau kuasa. Imbalan yang diterima oleh perantara dagang dan pembantu perusahaan pun beda. Untuk perantara dagang, ia menerima imbalan seperti laba dagang atau komisi.
Sedangkan untuk pembantu perusahaan, dia menerima imbalan berupa upah gaji atau honor. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 2 sampaikan tentang perikatan dan perjanjian. Mungkin ada yang dikoreksi atau ditambahkan oleh Pak Diansyah ataupun teman-teman. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita berikan applause untuk kelompok 2 ya. Sangat bagus sekali presentasinya. Nanti rekan-rekan juga lebih baik lagi ya. Yang disampaikan tadi sangat penting sekali tentunya kaitannya dengan berbagai seluk-beluk ya. Seluk-beluk hukum perikatan dan hukum perjanjian yang mana ini nantinya akan sangat terkait ya dengan bidang profesi rekan-rekan ya sesudah nanti lulus ya sebagai akuntan publik atau sebagai konsultan pajak ya atau sebagai praktisi di bidang perpajakan ya di bidang bisnis. Ya terima kasih kepada kelompok 2 ya Firas, Zaki ya, kemudian Larina ya, Adisti, Indri, Lubna ya dan Zarin yang sudah menyampaikan pemaparan dengan sangat baik ya. Saya tadi mencatat ada beberapa koreksi ya. Nanti rekan-rekan juga bisa bertanya. Pertama definisi cakap tadi ya, terutama yang disampaikan oleh Adisti. Jadi cakap itu bukan artinya harus ahli hukum ya atau mengerti hukum, tapi tadi sudah dikoreksi saya lihat oleh Zarin kalau tidak salah ya. Jadi cakap itu maksudnya berwenang ya. Berwenang itu memiliki legal standing ya, legal banyak bahasanya malah tambah bingung ya. Artinya memiliki kewenangan ya, memiliki kewenangan. Tadi dicontohkan misalnya kalau perusahaan, maka yang cakap itu bukan yang ganteng ya ataupun yang cantik, tapi yang berwenang ya, berwenang. Yang memiliki memiliki tanggung jawab lah gitu ya, yang bertanggung jawab ya. Di perusahaan itu adalah pengurus tentunya ya, di pengurus. Kalau dia PT, direksi ya, kalau dia yayasan, tentunya pengurus ya, koperasi dan seterusnya ya. Kalau dia orang, nah ini ya, kalau dia orang pribadi, tentunya yang dimaksud dengan cakap ini adalah yang sudah dewasa ya, yang sudah dewasa. Makanya anak-anak ya atau yang belum dewasa, kemarin sudah saya jelaskan ya definisi dewasa itu memang macam-macam ya. Dewasa dalam pengertian hukum perdata, dewasa dalam pengertian hukum agama ya, dewasa dalam pengertian hukum pidana berbeda-beda ya, dan juga dewasa dalam hukum adat juga berbeda ya. Kemarin sempat ditanyakan juga oleh Gibran kalau tidak salah, perbenturan antara definisi dewasa. Jadi yang dimaksud dengan cakap itu tadi ya lebih ke arah dewasa ya, artinya bukan orang yang gila ya, bukan orang yang tidak waras gitu ya, dia memiliki kemampuan berpikir, kemampuan bertindak dan bertanggung jawab untuk orang ya. Kemudian apalagi yang lain sudah bagus semua tadi ya. Mungkin nanti saya terkait dengan perantara dagang tadi ya yang terakhir, dan juga maklar juga sudah disajikan tadi tabelnya ya, bedanya perantara dengan pembantu ya. Maklar ini istilah lama ya, sekarang jarang kita gunakan ya. Kalau sekarang ini maklar tuh lebih pada bentuk-bentuk broker lah ya, namanya broker ya, broker properti, termasuk kalau di kepabeanan ada ya namanya customs broker ya. Nanti rekan-rekan juga bisa berprofesi sebagai itu ya, tapi jangan salah, itu profesi yang sangat keren sekali ya, karena dia mewakili importir, eksportir untuk menyelesaikan urusan kepabeanan ya. Yang lain misalnya ada broker asuransi ya, broker komoditas efek ya, broker tenaga kerja juga ada kayak gitu yang kita pahami tentang makelar ya. Kasir ya, kemudian tadi dijelaskan juga tentang kasir. Nah, kasir ini bukan kasir seperti di Indomart ya atau di Alfamart ya, itu istilah lama ya. Sekarang ya kasir lebih diwujudkan dalam bentuk lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Silakan rekan-rekan untuk berpartisipasi ya, gunakan kesempatan ini sangat menarik ya. Banyak kasus-kasus, nanti mungkin sesudah pertanyaan atau teman-teman nanti bisa bertanya, misalnya kasus One Prestasi
ya mobil SMK gitu ya, yang terkait kekinian ya, itu menarik ya, kok bisa seorang presiden yang tidak mewujudkan janji mobil SMK-nya kemudian digugat Wan Prestasi. Nah, itu kan bisa pelajari itu ya. Putusannya seperti apa ya. Kemudian kasus-kasus apa lagi ya, banyak ya. Silakan ya. Yang lain dulu. Nanti kita bahas yang saya jelaskan. Silakan yang ingin bertanya langsung aja raise hand atau langsung open mic-nya. Nah, itu sudah ada. Kamila. Aku mau bertanya, tadi kan ada jenis perikatan yaitu perikatan bersyarat ya. Terus ada syarat tangguh dan syarat batal. Boleh tolong dijelasin nggak ya lebih detailnya syarat tangguh itu apa, syarat batal apa, dan juga contoh nyatanya. Seperti itu, makasih. Terima kasih Kamila atas pertanyaannya. Eh, Berikan kami waktu sebentar ya untuk berdiskusi. Mohon ditunggu. Oke. Ya, ada Nabila Baik. itu. Ya, mungkin kami tampung dulu pertanyaannya. Silahkan Nabila untuk open mic. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, tadi sempat agak janggal aja. Tadi kan di awal tuh kalau nggak salah tuh yang di perbedaan perikatan dan Kecil suaranya perjanjian. Nabila. Cek, halo. Dideketin coba mic-nya. Cek, halo. Oke, lumayan. Tadi kan di awal itu kalau tidak salah tuh ada perbedaan perikatan dan perjanjian itu salah satunya dibentuk. Kalau perjanjian itu biasanya berbentuknya tertulis, sedangkan perikatan itu berbentuknya lisan dan tertulis. Tapi di penjelasan yang terkait perjanjian sendiri dijelaskannya kalau bentuk perjanjian itu ada yang tertulis dan ada perjanjian lisan. Nah, yang benar itu bentuk perjanjian itu apakah ada lisan atau hanya tertulis? Apabila ada bentuk lisannya, apakah ada syarat tertentu untuk perjanjian tersebut sah dan mengikat? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Kemudian bisa dilanjut oleh Alia, silakan di. Aku mau nanya. Oke. Jadi kan kalau bentar. Tax amnesty itu kan bertujuan buat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara. Nah, terus diharapkan juga bisa memperbaiki kepatuhan pajak. Tapi kan banyak yang nilai kalau kebijakan ini tuh justru menguntungkan orang yang kaya. Tapi masyarakat yang lebih kecil tuh merasa dirugikan gitu. Nah, aku mau nanya, kalau dalam konteks sebab yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata, apakah kebijakan ini bisa dipandang memiliki sebab yang tidak sepenuhnya halal, terutama bila dilihat dari sudut keadilan sosial? Terima kasih. Oke, mantap. Baik, terima kasih Zara. Silahkan dilanjut jika masih ada pertanyaan teman-teman. Ini ada lagi nih. Siapa nih? Alia. Alia belum tadi. Tadi Alia, silakan. Maaf Alia, suaranya belum terdengar oleh kami. Mana ada mic-nya rusak ya.
Jadi kalau tidak bisa di kolom chat aja. Di situ ada chat ya di atas itu. Bukan. Bisa chat. Di chat boleh, oke. Boleh, silakan Alia, di chat aja. Mic-nya rusak ya. Oke, sambil menunggu Alia ngechat, mungkin bisa dijawab satu-satu. Banyak nih pertanyaannya. Ada 1, 2, 3 ya, 3 ya. 4 nanti sama Alia. Yang pertama terkait perikatan bersyarat ya. Apa yang dimaksud dengan syarat tangguh gitu ya. Dan syarat batal dari Kamila. Kemudian Nabila terkait dengan apakah perjanjian itu harus tertulis gitu ya. Apakah tidak boleh lisan, sedangkan perikatan bisa lisan, bisa tertulis. Perjanjian ya, mengapa harus tertulis, tapi ternyata bisa juga lisan ya. Sebenarnya gimana gitu ya. Yang ketiga dari Zahra ini menarik ya, tentang teks amnesti itu kan, apakah dia masuk ke dalam syarat sah perjanjian ya, perjanjian yang bersifat halal ya, halal nggak sih? Kalau tujuannya untuk melindungi para pengemplang pajak gitu ya. Teks amnesti kan ditengarai gitu ya, diisukan kepentingan dari para pengemplang pajak. Kira-kira gitu ya, Zahra ya. Silakan mungkin. Ya, Pak, betul. Izin menjawab yang pertanyaan Kamila tadi tentang syarat tangguh dan batal ya. Mungkin untuk syarat tangguh itu syarat yang menentukan bahwa suatu perikatan baru akan berlaku apabila peristiwa yang disyaratkan itu terjadi. Artinya, selama syarat tersebut belum terpenuhi, para pihak yang belum memiliki hak maupun kewajiban. Contohnya tuh kayak seseorang ini berjanji akan memberikan mobil kepada temannya jika temannya lulus kuliah. Tapi jadi selama belum lulus tuh janji itu belum bisa ditagih. Sementara itu untuk syarat batal adalah syarat yang membuat perikatan langsung berlaku sejak awal. Namun perikatan tersebut akan hapus atau berakhir jika peristiwa yang disyaratkan terjadi. Dengan kata lain, perjanjian berjalan normal, tetapi dapat gugur apabila syaratnya terpenuhi. Misalnya nih, ada seorang pemilik rumah nyewain rumahnya selama 2 tahun dengan syarat sewa itu batal apabila rumah tersebut dijual gitu. Sejak awal sewa berlaku, tetapi kalau rumahnya itu terjual, perjanjiannya tuh otomatis berakhir. Jadi perbedaannya tuh kalau syarat tangguh tuh menunda lahirnya perikatan, kalau syarat batal itu kayak mengakhiri gitu perikatan yang udah ada, yang udah terjadi. Baik, terima kasih ya. Sangat menjawab. Oke. Bagus. Yang mau menambahkan? Syarat batal, syarat tangguh dan syarat batal ya. Tadi sudah dijawab oleh Zarin ya, tadi yang jawab ya. Zarin, bagus. Jadi intinya kalau syarat tangguh itu perjanjian tersebut lahir jika syaratnya terjadi gitu ya. Sebaliknya syarat batal perjanjian akan batal jika syaratnya jika syaratnya atau suatu keadaan terjadi gitu ya, kan ya. Jadi sudah dicontohkan ya, contoh lain misalnya syarat batal itu misalnya suatu PT menyewa gedung ya selama 5 tahun ya dengan syarat perjanjian akan batal jika pemerintah menetapkan kawasan tersebut untuk proyek jalan tol gitu ya. Jadi model seperti ini model perjanjian yang mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi suatu kondisi yang akan terjadi di kemudian hari ya, itu sehingga dia batal dengan otomatis ketika suatu kondisi tersebut ternyata memang terjadi. Seperti tadi ya, sewa menyewa dan diletakkan satu klausul syarat batal. Perjanjian ini batal demi hukum apabila pemerintah menetapkan lokasi gedung ini sebagai bagian dari proyek jalan tol ya. Artinya ketika perjanjian itu batal, maka hak dan kewajiban para pihak juga menjadi gugur ya, atau kembali ke keadaan semula sebelum
terjadinya perikatan. Itu kalau contoh syarat batal. Kalau contoh syarat tangguh, ya misalnya suatu PT ya menjual ya sebidang tanah, nah, tapi di sini ada syarat ya, perjanjian ini belum berlaku sampai nanti IMB-nya terbit gitu ya. Nah, itu bisa ya. Jadi berbentuk pasalnya atau klausulnya perjanjian ini akan berlaku efektif ya apabila IMB ya setelah diterbitkan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jelas ya? Kamila ya. Kita ada yang ingin menambahkan? Silakan. Kalau tidak ada, langsung ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau jawab? Laras apa? Lareina. Boleh. Untuk pertanyaan Nabilanya tadi, Mm-mm. itu sebenarnya gini teman-teman, perjanjian itu nggak selalu harus tertulis ya, bisa juga cuma lisan asalkan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata itu terpenuhi. Misalnya ada kesepakatan, terus para pihaknya cakap, kemudian objeknya jelas, dan juga tujuannya itu halal. Nah, kalau itu semua udah ada, itu tuh bisa dibilang sah walaupun cuman secara lisan aja. Itu tuh sah dan mengikat gitu jadinya. Tapi memang ada beberapa perjanjian khusus yang harus tertulis bahkan lewat notaris. Misalnya jual beli tanah atau perjanjian kawin gitu. Jadi bedanya gini, perjanjian itu umumnya bisa lisan atau tertulis. Sementara perikatan itu lebih abstrak. Itu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian atau undang-undangnya begitu. Apakah sudah jelas? Mungkin nanti boleh ditambahkan dari Bapak Ardiansyah. Baik. Gimana, Nabila? Sudah baik, sudah bagus ya, sudah tepat jawabannya. Jadi memang perikatan itu ya lebih luas dari perjanjian ya kan. Perjanjian itu adalah bagian dari perikatan ya. Karena yang namanya perikatan tidak hanya bersumber dari perjanjian. Perikatan itu bersumber juga dari undang-undang misalnya ya, atau bersumber dari apa namanya hukum ya, atau bersumber dari hukum ya. Ketika kita lahir ya ke dunia ya, kita sudah terikat gitu ya, terikat apa misalnya, terikat atas hukum, misalnya terikat akan hukum waris gitu kan, kan hukum waris ya. Artinya ketika Larena ya lahir, maka dia sudah memiliki ikatan ya sebagai anak ya, dan juga nantinya akan memiliki ikatan sebagai ahli waris dari orang tua Larena gitu ya. Nah, kalau orang tuanya meninggal gitu ya. Itu bersumber dari apa? Bukan bersumber dari perjanjian, tidak ada perjanjian waris. Waris itu bersumber dari hukum, yaitu hukum perdata atau hukum Islam. Ya, tergantung nanti kemana kita mengikatkan dirinya. Nah, memang di hukum perdata ini berlaku choice of law ya, choice of law. Jadi memang bisa memilih. Tapi kalau dia orang Islam, ya dia terikat dengan hukum Islam waris ya, hukum waris Islam ya. Tapi kalau selain Islam, dia terikat hukum waris perdata ya di KUH Per. Nah, perjanjian itu bagian dari perikatan. Memang tadi dikatakan benar ya, perjanjian itu tidak harus tertulis ya, tidak harus tertulis, bisa secara lisan. Tapi, nah ini ada tapinya di sini ya. Ada pengecualian-pengecualian tadi yang disampaikan oleh Larena ya, misalnya yang memang diwajibkan untuk tertulis, misalnya terkait dengan jual beli tanah ya, perkawinan gitu ya, perjanjian hipotek ya, hipotek itu apa namanya, pegadaian atau hak tanggungan fidusia ya, jaminan itu harus tertulis. Nah, kemudian untuk keperluan pembuktian ya di pengadilan ya, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memang perjanjian itu tertulis ya untuk memudahkan pembuktian. Jadi kesimpulannya memang bukan menjadi syarat sah suatu perjanjian, namun ya untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, tadi misalnya di bidang agraria ya, di bidang hukum perkawinan, di bidang hukum jaminan, itu mensyaratkan perjanjian tertulis. Jelas ya, rekan-rekan ya. Nah, rekan-rekan ini menarik ini masalah perjanjian ini ya. Tapi kita jawab dulu yang lain, nanti saya kasih kasus. Silakan
berikutnya, kalau sudah jelas, ke Zahra ya, pertanyaannya Zahra, ketua kelas. Siapa yang mau jawab? Oke, izin Firas Bapak ya. dan teman-teman, ya, saya izin Oke. menjawab pertanyaan Zahra. Oke, jadi tadi pada kasus tadi disebutkan bahwa pasal 1320 KUH Perdata dan ada mention juga tentang tax amnesty. Oke, benar, tax amnesty dapat dipandang sebagai mungkin menurut kita suatu perjanjian yang merugikan kita sebagai masyarakat tapi menguntungkan yang petinggi-petinggi di luar sana. Tetapi kalau dalam secara hukum, tax amnesty dapat dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah karena memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, apa aja sih syarat yang sah itu? Yang pertama, kita ketahuin bahwa karena kita sebagai wajib pajak maupun pemerintah memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, terdapat hal tertentu yang menjadi objek perjanjian kita, yaitu harta yang diungkapkan dan uang tebusan yang dibayarkan. Nah, yang keempat, syarat yang ketiga, syarat sepakat tersebut terpenuhi karena wajib pajak yang mengikuti program tersebut dengan sukarela menyatakan kesediaannya mengungkapkan harta dan membayar uang tersebut. Tapi kalau kita ambil dari aspek perspektif keadilan sosial, kebijakan tax amnesty ini menimbulkan banyak perdebatan sekali teman-teman dan Bapak. Karena kita sebagai masyarakat merasa itu tidak adil bagi kita, tapi itu hanya memberikan kekayaan bagi orang-orang yang di luar sana. Menguntungkan kelompok orang yang kaya, tapi merugikan kelompok orang yang miskin. Dari sisi hukum positif, tax amnesty ini sah dan halal karena mematuhi pasal 1320 yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi secara sosiologis, keadilan yang dirasakan masyarakat menjadi dipertanyakan. Nah, kesimpulannya adalah menurut kelompok kami, tax amnesty itu halal secara hukum positif, tetapi menimbulkan pertanyaan dari sisi rasa keadilan masyarakat. Seperti itu. Mungkin dari Zaki ada yang mau ditambahkan? Silakan, mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Saya Pak, jadi Oh, boleh. sebenarnya simpelnya tuh tadi udah kayak dibilang sama Piras ya. Jadi intinya kalau bisa saya ringkas lebih singkat lagi, intinya tuh perjanjian dalam program tax amnesty ini termasuk dalam syarat sah halal secara hukum perdata. Namun karena kehalalannya ini diberikan oleh payung undang-undang yang melegitimasinya, akan tetapi kehalalan hukum formal ini tidak serta-merta membatalkan tudingan bahwa kebijakan tersebut tidak adil secara sosial. Jadi intinya tuh ini kalau kita ngomongin secara mata hukumnya, ini terpenuhi. Ini udah sah, udah masuk dalam undang-undang, niatnya juga baik. Tapi kalau kita lihatnya secara keadilan sosial, dipertanyakan karena program tersebut dinilai menciptakan ketidakadilan seperti yang tadi udah dibilang sama Zahra. Terus kalau secara dasarnya itu secara legal tuh udah masuk di dalam kepastian hukum, yaitu yang tadi udah dibilang sama Piras, yaitu pasal 1320 KUH Per dan UU Tax Amnesty, dan bahkan ini udah masuk jadi UU. Dan kalau secara keadilan sosial ini udah termasuk di prinsip keadilan, equity, dan etika bernegara, tapi seperti tadi dipertanyakan. Udah, kalau menurut saya gitu Pak. Baik, luar biasa. Jadi ini memang tempat permasalahan yang cukup pelik ya, karena kan saya coba jelaskan ya. Ini pakai whiteboard kelihatan ya. Mungkin kalau ada coret-coretan lebih enak ya, karena kan ya. Jadi saya juga baru pertama nih pakai whiteboard. Oke, ini biar bisa coret-coret aja. Jadi dalam kita melihat permasalahan hukum gitu ya. Tadi Zahra melempar isu ya, suatu problem terkait dengan tax amnesty ya, kan ya. Nah, kita harus kelompokkan ya hukum yang kita bahas ini dalam bidang hukum apa gitu ya. Nah, berbicara tentang tax amnesty ya kan ya, TA ya. Memang di situ sepertinya ada aspek hukum perjanjian ya. Sepertinya ada aspek hukum perjanjian. Yaitu apa? Yaitu berupa pengungkapan sukarela ya, pengungkapan sukarela. Artinya dalam hal ini wajib pajak dengan Fiskus ya bersepakat gitu ya untuk menetapkan apa namanya suatu ketetapan
jumlah pajak, ya. Nah, dapat saya sampaikan ya, teks amnesti ini tidak murni hukum perikatan, tidak murni hukum perjanjian, tapi dia masuk ke dalam ranah hukum, ya, hukum apa? Ranah hukum administrasi, ya. Nah, ini yang rekan-rekan harus pahami, ya. Hukum administrasi. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama, ya, hukum administrasi. Pertemuan kedua, ya. Jadi ada hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, teks amnesti masuk ke dalam ranah hukum administrasi. Ini kok ada ini ya, gerak-gerak. Ada hukum administrasi. Ada hukum administrasi negara dan hukum tata negara, HTN, ya. Jadi beda ranah hukumnya, rekan-rekan, ya. Jadi ketika kita menilai teks amnesti ini, ya, dari kacamata hukum perdata itu tidak tepat, gitu ya. Karena hukum perdata itu adalah hukum privat, ya, hukum privat. Hukum privat itu hukum apa? Hukum yang mengatur hubungan antara privat, antara individu dengan individu. Nah, bicara teks amnesti ini adalah hubungan antara, ya, warga negara, dalam hal ini wajib pajak, dengan negara, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, ya. Nah, sehingga untuk menilai, ya, sah atau tidaknya bukan dengan menggunakan teori-teori asas-asas sahnya perjanjian yang ada di pasal 1320 KUH-PER, ya, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif, ya, kecakapan tadi, ya, kemudian apa, adanya kesepakatan, ya, yang ketiga adanya sebab yang halal, ya, yang keempat adanya objek tertentu. Nah, itu tidak berlaku, ya. Karena ini masuk ke hukum tata negara, ya, atau hukum administrasi negara. Nah, apa yang menjadi dasar syahnya, ya, suatu tindakan hukum administrasi atau hukum tata negara? Tadi sebenarnya sudah bagus, sudah dijelaskan juga oleh Faras dan Zaki, ya, Faras dan Zaki. Yang menentukan adalah peraturan perundang-undangan, ya. Yang menentukan adalah kesesuaian dengan undang-undang. Jadi itu tolok ukurnya adalah undang-undang. Nah, teks amnesti sudah ada undang-undangnya, yaitu undang-undang amnesti pajak, undang-undang pengampunan pajak, dan undang-undang PPS, ya, PPS, pengungkapan sukarela, ya, pengungkapan sukarela, ya, kalau tidak salah, di undang-undang Cipta Kerja, ya, di undang-undang Cipta Kerja kalau tidak salah, ya. Nah, jadi dasarnya adalah undang-undang. Nah, tapi rekan-rekan, di tingkat yang lebih tinggi, ya, di tingkat yang lebih tinggi kita memiliki hukum tata negara, ya. Jadi hukum tata negara ini merupakan hukum yang paling tinggi kalau saya katakan. Mengapa dia paling tinggi? Karena dia nanti bisa mengkoreksi, ya, undang-undang, ya. Dia bisa mengkoreksi undang-undang. Ketika kita merasa ada ketidakadilan, ya, ketidakadilan sosial dalam implementasi teks amnesti, mulai dari pembentukan hukumnya, ya, yaitu undang-undang, kita bisa, ya, melakukan judicial review, ya, judicial review. Nah, ini rekan-rekan pahami, ya. Jadi cara untuk memperbaikinya, mengkoreksinya, kalau di hukum perdata kan dengan gugatan, ya. Jadi kalau ada suatu perjanjian yang tidak sah tadi, ya, karena sebab yang tidak halal atau tidak ada kesepakatan, ya, ada tipuan, ada paksaan, ya, ada kesewenang-wenangan, itu gugatan ke pengadilan negeri. Nah, kalau di bidang teks amnesti karena dia merupakan ranah hukum administrasi negara dan hukum tata negara, kita bisa menempuh dua, ya. Kita bisa menempuh dua hal. Pertama, terkait dengan wajib pajak, ya. Misalnya wajib pajak yang kemudian bersengketa, gitu, ya, atau merasa dirugikan dengan implementasi teks amnesti, ya, wajib pajak ataupun masyarakat ataupun rakyat bisa mengajukan yang namanya judicial review, ya. Kemana judicial review? Ada yang tahu? Kemana mengajukan judicial review? Siapa yang tahu? Indri tahu kemana judicial review? Misalnya undang-undang teks amnesti tidak adil, tidak sesuai dengan undang-undang dasar, tidak sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Kemana kita mengadukan judicial review-nya? Indri tahu? Masa nggak tahu? Ke mana? MK. MK. Ya. Mahkamah Konstitusi. Ya, memang nanti yang menentukan hakim lagi. Hakim Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, selain itu ada lagi ranah hukum tata negara yang lebih berdimensi politik, ya.
ya melalui wakil-wakil rakyat. Tapi ini memang agak susah nih, karena bicara wakil rakyat ini ya, yang diwakili bukan aspirasi rakyat, tapi yang diwakili cita-cita rakyat ya. Rakyat pengen hidup senang, rakyat pengen hidup sejahtera, sudah diwakili oleh wakil-wakilnya gitu ya. Sedangkan aspirasinya tidak didengarkan gitu ya. Nah, sebenarnya sih bisa gitu ya melalui wakil-wakil rakyat ya melakukan pengawasan, karena fungsi wakil rakyat legislatif itu kan tidak hanya membuat undang-undang, fungsinya juga di dalamnya pengawasan, checks and balance ya terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Saya kira itu ya rekan-rekan. Jadi memang dua ranah hukum yang berbeda ya Zahra ya. Tapi memang secara filosofis ya, ini saya bicara secara filosofis, memang hukum perdata ini ya. Jadi tadi saya katakan hukum tata negara ini hukum yang tertinggi ya di bidang hukum publik ya. Hukum publik itu ada hukum pidana ya, ada hukum administrasi negara, hukum pajak juga masuk ke dalam ranah hukum ini ya, hukum publik ya, hukum publik. Nah, tapi tadi ada ranah hukum perdata ya, ranah hukum perdata yaitu KUHPER ya, KUHPER. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu negara ya di Fakultas Hukum itu diajarkan, saya kira di sini juga diajarkan ya, ilmu negara atau ilmu politik gitu ya. Ilmu politik. Sebenarnya ya, seluruh hukum-hukum ini, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, ya, itu diawali dengan proses yang namanya kesepakatan, ya enggak? Diawali dengan proses yang namanya kesepakatan. Ya, baik itu hukum tata negara maupun hukum perdata. Ya. Kesepakatan antara siapa? Ya, ketika hukum itu lahir, dia dibentuk ya melalui kesepakatan antara ya pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah legislatif ya, DPR ya, dengan pemerintah. Nah, makanya di situ juga sebenarnya cukup relevan gitu ya ketika kita mempertanyakan syarat sahnya perjanjian ya, karena tadi ya undang-undang itu juga sebenarnya bagian dari perjanjian ya kan. Kalau kita lihat dalam filosofi yang lebih besar, undang-undang itu juga bagian dari perjanjian. Perjanjian antara siapa? Antara rakyat yang diwakili dengan DPR gitu ya. Berjanji artinya apa? Bersepakat, bernegosiasi ya, melahirkan kesepakatan dalam bentuk undang-undang gitu ya. Karena maka di situ juga berlaku ya teori-teori asas-asas hukum perjanjian, yaitu harus beritikat baik. Nah, kalau itu akal-akalan undang-undang ya, kalau itu undang-undang tadi hanya sebagai sarana ya untuk legitimasi sebuah kecurangan ya, sebuah kesewenang-wenangan. Nah, itu ya menjadikan tadi ya, menjadikan produk undang-undang yang sebenarnya tadi kesepakatan tadi menjadi cacat hukum ya, cacat. Tapi memang nanti prosesnya di proses politik ya, proses politik melalui pengawasan di DPR ya, atau melalui Mahkamah Konstitusi, atau ya melalui ini ya pengungkapan aspirasi masyarakat ya secara umum ya. Tapi memang ini yang kemudian berbahaya ya ketika kita lihat situasi sekarang ya, ketika masyarakat turun ya, nah itu akan banyak yang menunggangi yang seperti kita lihat sekarang, akhirnya memang sifatnya sangat destruktif ya, sangat destruktif. Makanya rekan mahasiswa harus sangat hati-hati ya. Saya tekankan tetap di jalur hukum ya, karena masa depan kita panjang, sama-sama kita jaga ya, jaga Indonesia ya. Saya kira itu ya, ini panjang jadinya penjelasannya kemana-mana. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Alia ya. Mana ada yang mau jawab? Ini saya stop dulu share-nya ya. Stop share, gimana cara stop share? Itu saya stop share bingung ya. Oke, silakan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Alia. Ini pertanyaannya, perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Oke, kalau pihak yang diuntungkan setuju dengan hal ini, tapi kenapa pihak yang tidak diuntungkan mau melakukan perjanjian cuma-cuma? Soalnya secara logika nggak mungkin gitu ada pihak yang bersedia nggak diuntungkan, tapi malah memberi keuntungan untuk pihak lain. Kayak gitu, apa alasannya? Jadi sebenarnya untuk perjanjian cuma-cuma ini tuh mungkin bisa dibilang kayak
perjanjiannya, misalnya pihak yang diuntungkannya ini tuh mendapatkan keuntungan fisik. Tapi untuk pihak yang tidak diuntungkan itu, misalkan dia melakukan itu tuh karena ada alasan seperti dia ingin membangun relasi atau kepercayaan gitu, memenuhi kewajiban moral, atau mendapatkan keuntungan di masa depan, atau kayak keuntungan untuk jangka panjang gitu. Jadi tidak seperti pihak yang diuntungkan itu mendapatkan secara fisik gitu, keuntungan secara fisik gitu. Jadi perjanjian cuma-cuma ini sah jika disepakati secara sukarela tanpa paksaan, penipuan, atau kekeliruan sesuai dengan prinsip konsensualisme yang menekankan adanya kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Mungkin rekan saya Indri ingin menambahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menambahkan dari jawaban rekan saya, Lubna. Jadi, perjanjian cuma-cuma itu bukan berarti pihak yang memberikan suatu dukungan materi itu dirugikan. Tapi karena pihak yang memberikan keuntungan itu, mereka memang rela dan sukarela dalam membagikan keuntungan tersebut. Nah, hukum hanya melihat bahwa imbalannya tidak dalam bentuk materi langsung, tetapi bisa juga berupa kepuasan pribadi, kehormatan, atau tujuan sosial. Contohnya seperti si A memberikan donasi kepada yayasan. Nah, si A kan dia memberikan suatu keuntungan untuk yayasan tersebut. Namun, yayasan tersebut kan tidak memberikan imbalan balik berupa materi juga, namun bisa berupa dukungan moral gitu. Misalnya si A ini akan maju dalam suatu pemilihan begitu. Nah, misalnya jadi si yayasan ini bisa mendukung si A dalam pemilihan tersebut. Mungkin itu contoh kecilnya. Jadi si pemberi keuntungan itu bukan berarti dirugikan gitu. Jadi mereka juga mendapatkan timbal balik, tapi bukan berupa materi secara langsung, melainkan tadi pahala, kepuasan moral gitu, kepuasan pribadi, kehormatan, dan juga relasi. Mungkin seperti itu. Bagus, kira-kira ya. Gimana, Alia? Ini mau stop share ini gimana cara? Saya juga nggak pernah. Oh, ini bisa stop sharing. Oke. Gimana, Alia? Sudah bisa dipahami? Memang bagus pertanyaannya tentang perjanjian cuma-cuma ya. Tadi juga sudah dicontohkan, intinya perjanjian cuma-cuma itu ya di mana pihak pemberi ya memberikan sesuatu ya, sedangkan pihak penerimanya tidak tidak ada kewajiban memberikan kontra prestasi gitu, hanya menerima manfaat ya. Contohnya hibah ya. Nah, tapi tadi dicoba dijelaskan oleh Indri ya. Jadi walaupun tidak ada timbal balik, sebenarnya ada timbal baliknya ya, ada timbal baliknya ya. Misalnya timbal balik tadi ya dalam bentuk penerimaan ya, dalam bentuk kepuasan batin gitu ya, atau keamanan gitu ya. Hibah ya, hibah itu kan biasanya terkait dengan sosial ya, kepentingan sosial gitu ya, wakaf misalnya ya, wakaf atau untuk keperluan bansos ya. Nah, si pemberi bansos ini apalagi dalam konteks pilkada ya, itu sebenarnya ada konteks politik ya, tidak murni hibah gitu ya, karena ada kontraprestasi yang diharapkan, yaitu nama baik tadi ya, pencitraan. Nah, itu ya, pencitraan. Nah, di dalam hukum perdata ya rekan-rekan, itu disebut dengan perjanjian cuma-cuma atau juga disebut perjanjian satu pihak ya, perjanjian satu pihak tadi contohnya hibah, dan itu sah ya, juga termasuk perjanjian pinjam meminjam tanpa biaya ya, apakah itu diperbolehkan ya, selama tadi ada kesepakatan ya, tidak ada paksaan ya, para pihaknya berkompeten, artinya cakap ya, orang dewasa, yang satunya dua-duanya dewasa ya, atau kalau dia perusahaan dua-duanya diwakili oleh
pengurus yang sah, ya. Kemudian ada jelas barangnya, ya, dan tidak melanggar undang-undang gitu ya. Nah, yang banyak terjadi memang perjanjian-perjanjian seperti ini juga dimanfaatkan tadi ya, misalnya dalam konteks politik atau dalam konteks pajak ya. Dalam konteks pajak, hibah ini kan bisa menjadi sarana untuk pelarian ya, pelarian pajak ya. Misalnya daripada bayar ya kan, misalnya apa pajak penghasilan ya atas pemanfaatan atas pengalihan hak atas tanah ya, lebih baik dihibahkan saja kepada ya ahli warisnya gitu kan, kepada anaknya. Kan hibah satu keturunan, satu garis keturunan ya, satu hubungan darah tidak terkena pajak penghasilan, itu kan bisa juga ya. Hibah itu menjadi ya memang kalau sudah seperti itu nanti, nah itu jenis-jenis perjanjian yang apa ya, melanggar gitu ya, melanggar. Memang perjanjiannya sah, tapi nanti ketika negara ya terkait dengan hal itu akan dilakukan koreksi gitu ya, koreksi. Seperti tadi hibah ya, hibah-hibah ya, sumbangan-sumbangan misalnya ya, yang terindikasi hanya pelarian tadi ya. Termasuk perjanjian nomini ya, karena kan ini dicatat ya. Ini saya bikin tulisan nih, udah jam berapa nih? 5:30, 5:30 ya. Jadi saya mau share ini aja deh, share apa ya? Share. Nih saya buka ini ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di apa namanya? Bentar ya. Di Google Scholar ya, di Google Scholar. Bisa lihat di Google Scholar, saya share. Nah ya, share screen aja deh. Share screen. Rekan lihat ya, kelihatan ya. Cari Scholar ya, di Google Scholar. Nah, di sini saya ada menulis tentang ini ya, beneficial owner ya, kan. Jadi perjanjian yang bersifat nomini, artinya nomini itu ya. Nah, ini saya tulis ya, perjanjian yang bisa menyamarkan ya penerima hak ataupun pemilik sebenarnya dari suatu apa namanya transaksi ya. Nah, ini banyak dijumpai ya ketika terkait nanti dengan pemanfaatan tax treaty ya. Karena kan bisa baca ya, saya tulis di sini ya. Jadi memang di Indonesia gitu ya. Nah, ini terutama ketika terkait dengan pemanfaatan P3B Indonesia Belanda ya, rekan-rekan ya. Nah, di sini ada treaty abuse ya, treaty abuse artinya tadi treaty abuse atau treaty shopping, yaitu menggunakan perjanjian-perjanjian nomini tadi ya agar beneficial owner ya penerima manfaat sebenarnya itu seolah-olah adalah pihak yang berhak atas tax treaty ya, atas tarif tax treaty. Itu kadang-kadang nanti bisa baca di sini ya saya. Jadi konsepnya itu memang dari hukum perikatan ya rekan-rekan ya, dari hukum perikatan ya, di mana di sini secara yuridis disebut sebagai pinjam nama ya, sebagai pinjam nama. Ini biasanya orang asing ya, pinjam nama ya, orang asing biasanya dalam rangka mensiasati ketentuan harus ya memiliki harus dimiliki, suatu perusahaan harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, maka si orang asing tadi ya melakukan perjanjian nomini ya. Perjanjian nomini itu apa? Misalnya di sini. Jadi warga negara asing tersebut melakukan misalnya pembelian tanah ya. Pembelian tanah kan untuk memiliki tanah tidak boleh warga negara asing. Nah, maka dia meminjam nama ya, meminjam nama orang Indonesia yang berkewarganegaraan Indonesia dan diberikan hak milik yang disebut dengan nomini arrangement. Nah, ini ya. Nah, hal seperti ini ya tentunya akan bertentangan dengan hukum ya. Nah, yang dimana nanti ketika
diketahui ya, ketika diketahui oleh petugas ya atau oleh aparat, ya tentunya akan dilakukan tindakan gitu ya. Nah, di bidang perpajakan juga seperti itu. Gitu ya. Dalam konsep perpajakan internasional kita mengenal konsep beneficial owner ya. Beneficial owner inilah yang secara substantif ya, secara substansi ya, pihak yang menikmati keuntungan suatu transaksi ya. Walaupun di dokumen-dokumen perjanjian seolah-olah ya dimunculkan nama yang berbeda atau nama yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan ya dari tax treaty ya. Ketika itu nanti dibuktikan ya, memang harus dibuktikan ini. Kadang-kadang pembuktiannya sulit juga ya, karena memang para pelaku seperti ini ya, dia sudah sangat canggih ya, kadang-kadang ya, sudah sangat canggih dapat memodifikasi ya, mengatur dokumentasinya sehingga ketika pun naik kasusnya di pengadilan, pengadilan banyak yang menyetujui ya ataupun tidak menganggapnya sebagai suatu pelanggaran gitu ya rekan-rekan ya. Saya kira itu karena waktu sudah habis ya, sudah jam 5:30. Masih ada rekan-rekan? Kalau tidak ada saya kira cukup ya. Luar biasa. Memang menarik ini sebenarnya kalau kita bahas seharian nggak selesai ini ya, masalah ini ya. Yang tadi yang saya ingin rekan-rekan coba baca ya, coba analisis tentang kasus gugatan Wan Prestasi ya atas mobil SMK ya, itu menarik ya. Di mana di situ ya presiden, wakil presiden serta beberapa orang pejabat ya digugat ya, di peradilan ya, di peradilan perdata ya atas tuduhan ya terjadi presiden yang dulu ya, presiden yang lama Wan Prestasi. Wan Prestasi itu apa? Wan Prestasi itu ingkar janji. Nah, tetapi yang menarik di sini hakim ya di pengadilan ya, pengadilan Jakarta ya kalau tidak salah ya, pengadilan Jakarta ya, yang tergugatnya Presiden Jokowi, Wakil Presiden ya, dan PT SMK ya, Solo Manufaktur Kreasi ya, digugat kemudian diputuskan oleh hakim tidak adanya ya bukti perjanjian yang dilanggar oleh para tergugat. Nah, jadi memang ranah hukumnya berbeda ya. Kalau tadi janji-janji politik tidak bisa ya digugat, tidak bisa diarahkan ke ranah perdata. Nah, itu nanti maksudnya ke ranah politik gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ya harus memang masuk ke ranah politik. Artinya hukum tata negara di situ yang akan bermain ya. Artinya nanti pihak-pihak unsur-unsur kekuatan politik ya akan menjadikan permasalahan ini ya untuk melakukan misalnya tapi presidennya sudah tidak ada ya, memang agak sulit ini. Ya harusnya dulu ketika dia masih ada, masih menjabat gitu ya, itu dipermasalahkan, kemudian para elit-elit politik di parlemen ya menjadikan isu itu sebagai cara untuk melakukan impeachment ya. Nah, itu bisa, tapi sekarang karena sudah lewat. Saya kira itu ya rekan-rekan ya. Ini aja sebagai bagian dari pengayaan rekan-rekan yang memang fokusnya di akuntansi perpajakan, tapi tidak menutup kemungkinan akan pasti bersentuhan dengan bidang hukum, terutama hukum perjanjian dan hukum perikatan, dan itu juga memang menjadi keseharian kita ya. Kita rasakan sekarang ini permasalahan hukum lah yang sangat menjadi topik tren pembicaraan kita dan juga menjadi permasalahan bangsa. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Nanti rekan-rekan bisa tonton lagi setelah kita upload di Tech Center ya. Untuk yang sudah berpartisipasi saya ucapkan terima kasih ya. Untuk selanjutnya dipertahankan terus partisipasinya. Terima kasih. Ya nanti saya kasih quiz biasa ya, dikerjakan sampai nanti malam. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, kita libur panjang ya. Stay safe ya, jaga Indonesia ya, jangan kita terprovokasi. Terima kasih. Silakan yang mau live. Oke, terima kasih Bapak atas Terima Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. teman-teman semuanya.